Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Saya harap kalian dalam kondisi yang sehat ya. Sebelum kita mulai ke pembelajarannya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi mengenai komunikasi bisnis dalam bahasa Inggris dengan tujuan pembelajaran mampu menerapkan komunikasi bisnis dalam bahasa Inggris. Terdapat 4 pembahasan dalam materi kali ini. Yang pertama, komunikasi bisnis dalam bahasa Inggris melalui telepon. Yang kedua, menjawab telepon dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, surat bisnis. Yang keempat, istilah dan bagian-bagian surat menyurat dalam bahasa Inggris. Kali ini kita akan membahas pembahasan yang pertama, yaitu komunikasi bisnis dalam bahasa Inggris melalui telepon. Seperti yang kita sudah ketahui nih, di berbagai negara dominannya, di sebagian negara di dunia itu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa mereka, bahasa komunikasi mereka. Nah, ini yang menjadikan status bahasa Inggris pada posisi lingua franca global. Apa sih lingua franca? Sedikit info, lingua franca adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi antar orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang. Nah, saat kita melakukan bisnis, apalagi perusahaan atau bisnis kita sudah ekspansi ke luar negeri, otomatis bahasa yang digunakan tidak bisa menggunakan bahasa kita atau bahasa asal negara kita kan. Misalnya kita dari Indonesia, saat kita melakukan bisnis ke Eropa, kita nggak bisa kan menggunakan bahasa Indonesia saja. Kita harus bisa menggunakan bahasa yang dimengerti juga oleh rekan kita di Eropa tersebut. Nah, salah satunya adalah bahasa Inggris, karena bahasa Inggris sudah menjadi bahasa internasional yang dikenal oleh seluruh dunia gitu kan. Selanjutnya ada istilah dalam bertelepon. Nah, istilah-istilah dalam bertelepon ini yang pertama ada answer, jawaban, answering machine, mesin penjawab atau perekam pesan. Ini sering banget kita dengar kalau misalnya kita melakukan panggilan telepon tetapi si penerima telepon ini tidak bisa menjawab telepon kita, biasanya langsung ada answering machine yang mengalihkan untuk kita bisa melakukan perekaman pesan atau apa yang ingin kita sampaikan kepada penerima telepon nantinya. Lalu ada call, yaitu panggilan atau menelpon, ada callback, menelpon kembali, ada call display, layar telepon, ada cellular phone atau telepon genggam, ada dial, yaitu menekan tombol telepon atau akan melakukan panggilan. Selanjutnya ada sikap dalam menelpon. Sikap dalam menelpon ini dikenal dengan 7P. Yang pertama ada caring, memperhatikan, mendengarkan, dan mencatat masalah penelpon atau konsumen. Lalu yang kedua ada committed, yaitu merasa terikat dengan organisasi dan tidak melemparkan permasalahan kepada orang lain. Yang ketiga confident, yaitu penuh keyakinan dalam menghadapi masalah. Yang keempat considerate, yaitu bersahabat, menolong, dan mengerti emosi penelpon. Yang kelima controlled, yaitu tidak terbawa emosi saat penelpon mengungkapkan kekecewaan atau marah. Yang keenam kreatif, yaitu kemampuan menemukan cara yang efektif dalam bekerja atau menjawab telepon atau menemukan solusi saat sedang menelpon. Lalu yang ketujuh ada contagious, yaitu menebar kegembiraan atau antusias kepada penelpon. Selanjutnya ada etika dalam bertelepon. Nah, ini penting ya. Etika bertelepon secara umum atau hal umumnya itu sudah pasti kita harus menggunakan bahasa yang formal, sopan, dan ringkas. Lalu menggunakan nada yang baik ya, sesuai sama apa yang akan kita sampaikan, dan jangan kita saat menelpon itu menggunakan nada yang tinggi ya. Tapi itu tergantung juga sih dengan pesan apa yang akan kita sampaikan gitu. Lalu mengangkat telepon dengan segera, berbicara dengan jelas, mencatat pesan dalam pembicaraan, perkenalkan diri terlebih dahulu agar penelpon tahu, lalu sapa penelpon sesuai sebutan usianya,
Nah, dan yang terakhir, ucapkan terima kasih dan salam pada akhir pembicaraan. Selanjutnya, etika bertelepon. Yang kedua, tadi ada hal umumnya. Nah, kalau hal khususnya itu, kita tidak boleh berbicara dengan orang lain saat menelpon, karena itu nggak sopan banget ya. Lalu kita tidak berbicara sambil makan, langsung pada inti masalah, nggak usah berbelit-belit. Lalu kita jangan menggunakan bahasa yang kasar dan menyinggung. Tidak berbicara dengan nada memerintah, gunakan bahasa yang resmi. Jangan membuat penelpon itu menunggu terlalu lama. Jaga nada dan intonasi saat berbicara, menyampaikan pesan kepada orang yang dituju penelpon. Sekian untuk pembahasan hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, kalian bisa tanyakan di Google Classroom di ruang diskusi yang sudah saya buat. Dan jangan lupa untuk mengisi absen juga di Google Classroom. Terima kasih.